Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan alam pada semester 2 untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Materi kali ini pada bab 4, yaitu mengenai lapisan bumi dalam submateri tentang atmosfer. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA, Bumi merupakan atau memiliki bentuk bulat seperti bola. Hingga saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di Bumi, mulai dari air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Beberapa mineral seperti emas, besi, batu bara, dan beberapa mineral lain dieksplorasi dengan menggali hingga kedalaman tertentu. Bentuk dari lapisan tersebut adalah selimut bola, sehingga lapisan yang lebih luar menyelimuti lapisan di dalamnya. Secara umum, bumi terdiri dari 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut dengan litosfer, dan komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es disebut kriosfer, dan bumi bagian tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai atmosfer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa Bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Seperti yang telah kamu pelajari bahwa makhluk hidup aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernapas. Nah, udara sendiri adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer atau atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Komposisi atmosfer saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya. Atmosfer pada awalnya berbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon atau O3. Ozon memiliki peran penting bagi berkelangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yakni sebesar 78%. Oksigen menyusun 21% atas atmosfer. Karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian, uap air tersebut menyatu menjadi awan. Berikutnya ada lapisan dari atmosfer.
Ketika kamu menyeduh kopi, kemudian membiarkannya sesaat, akan menemukan bahwa pada gelas tersebut terdapat dua lapisan. Pada lapisan atas memiliki warna lebih cerah dibandingkan lapisan bawah. Layaknya secangkir kopi, atmosfer bumi juga terdiri atas berbagai lapisan. Terdapat 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Urutan lapisan atmosfer dari bawah hingga atas adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia, yang sedang tidur, belajar, dan bermain, berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian dari troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Yang kedua ada stratosfer. Perhatikan pesawat yang melintas di udara. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya, pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 hingga 50 km. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon. Yang berikutnya ada mesosfer. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju bumi, akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian, terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Yang berikutnya ada termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 58 hingga 500 km. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet atau UV. Yang berikutnya ada eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang perjalanan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa mampu atau mempunyai satelit yang mengorbit di eksosfer, tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut tergantung pada mesin pendorongnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai atmosfer. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan udara. Salah satu sifat zat adalah memiliki massa. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi.
Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. Besarnya tekanan pada udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Selanjutnya ada suhu di atmosfer. Matahari merupakan energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati yang namanya atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Dengan demikian, suhu di setiap lapisan atmosfer berbeda. Lapisan troposfer memiliki suhu antara minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Berbeda dengan lapisan troposfer, suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan adanya ozon. Ozon terdapat di bagian atas stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yakni semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sedikit, akan tetapi molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Akibatnya semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Yang berikutnya ada lapisan ozon. Salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet atau UV. Jika terlalu lama terpapar sinar ultraviolet ini, maka dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi, hanya 50% dari energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Pada kenyataannya, jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi hanya 1%. Karena 99% radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 sampai 54 km. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Oksigen yang kita hirup memiliki 2 atom oksigen tiap molekulnya. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berkaitan. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas-gas CFC, berasal dari pendingin lemari es, AC, dan parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas atom karbon, fluor, dan klorin. Kandungan klorin dari CFC dapat memecah molekul ozon. Ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berkaitan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen atau O2. Proses tersebut terus berulang ketika terdapat klorin di atmosfer. Hasil dari pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun 2010. Dapat diketahui bahwa dari tahun 1980 hingga 2010, luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC.
Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam submateri tentang atmosfer. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.